Markas militer utama Israel di wilayah utara Tel Aviv mengalami kehancuran total setelah serangan rudal presisi yang diluncurkan oleh Iran pada dini hari ini. Ledakan dahsyat menghancurkan gedung-gedung komando, pusat komunikasi, dan fasilitas logistik yang menjadi tulang punggung operasi militer Israel. Sumber resmi menyatakan bahwa ratusan pejabat tinggi dan anggota militer berada di dalam kompleks pada saat serangan yang menyebabkan korban jiwa mencapai ribuan. Rudal-rudal Iran yang digunakan dalam serangan ini dilaporkan menembus sistem pertahanan udara Israel dengan akurasi tinggi, menghantam target utama secara langsung tanpa adanya peringatan sebelumnya. Observasi satelit awal menunjukkan puing-puing berserakan di area seluas beberapa hektar, sementara kebakaran besar masih menyelimuti lokasi serangan berjam-jam setelah ledakan pertama. Otoritas militer Israel telah mengkonfirmasi bahwa pusat komando yang menjadi target serangan adalah tempat koordinasi seluruh operasi militer di wilayah Timur Tengah. Kehancuran fasilitas ini menyebabkan gangguan komunikasi total dan ketidakmampuan untuk mengoperasikan sistem intelijen utama. Sumber internal militer Israel menambahkan bahwa rencana operasi yang sedang disiapkan untuk wilayah Tehran secara mendadak terhenti karena serangan ini. Selain itu, serangan ini menimbulkan kepanikan di markas-markas cadangan dan pusat pelatihan militer di sekitarnya. Evakuasi darurat dilakukan untuk menyelamatkan personil yang masih berada dalam radius ledakan, sementara tim medis dan pemadam kebakaran kesulitan mencapai lokasi karena puing yang menutup akses utama. Pemerintah Israel telah menyatakan kondisi darurat nasional, sementara media lokal melaporkan bahwa lalu lintas udara dan darat di sekitar Tel Aviv dihentikan. Menurut pakar militer, serangan ini bukan hanya merusak fisik markas, tetapi juga menghancurkan infrastruktur komando dan kontrol yang sangat vital, menandai pukulan strategis terbesar terhadap militer Israel dalam beberapa dekade terakhir. Setelah ledakan pertama yang mengguncang markas militer utama Israel, pusat komando dan kontrol di Tel Aviv berada dalam kekacauan total. Sumber militer mengkonfirmasi bahwa fasilitas komunikasi utama hancur, menyebabkan putusnya koordinasi antara unit darat, laut, dan udara. Sistem radar dan intelijen yang selama ini digunakan untuk mendeteksi potensi ancaman regional kini tidak berfungsi, meninggalkan wilayah tersebut dalam kondisi rawan serangan tambahan. Analisis awal menunjukkan bahwa serangan ini menargetkan pusat-pusat komando strategis, termasuk ruang kendali operasi, pusat komunikasi darat dan udara, serta fasilitas logistik yang menampung peralatan militer sensitif. Ledakan besar juga merusak hangar pesawat tempur, gudang senjata, dan kendaraan lapak baja yang secara signifikan mengurangi kemampuan mobilisasi militer Israel dalam jangka pendek. Kementerian Pertahanan Israel mengumumkan angka korban resmi sementara. Lebih dari 3.000 anggota militer tewas, termasuk perwira tinggi yang berada dalam briefing malam hari sebelum serangan. Jumlah ini diperkirakan akan meningkat karena masih banyak personel yang hilang atau terjebak di bawah reruntuhan. Rumah sakit militer dan sipil di sekitar Tel Aviv kewalahan menghadapi lonjakan korban. Pasokan darah, obat-obatan darurat, dan peralatan bedah kritis menipis dalam waktu singkat, memaksa pihak rumah sakit untuk melakukan triase darurat dan prioritas pada kasus yang bisa diselamatkan. Selain korban jiwa, kerusakan infrastruktur menyebabkan gangguan parah terhadap sistem transportasi dan logistik. Jalan utama di sekitar markas ditutup, bandara sipil dan militer menunda seluruh penerbangan, dan jalur kereta api dialihkan untuk memungkinkan akses tim penyelamat. Pusat-pusat pengendalian lalu lintas dan komunikasi sipil juga terdampak, menimbulkan kekacauan di kota-kota sekitar Tel Aviv. Sumber intelijen Barat menyatakan bahwa serangan ini direncanakan dengan pemetaan target yang sangat detail. Rudal-rudal yang digunakan dilaporkan mampu menembus sistem pertahanan Iron Dome dan David Sling yang sebelumnya dianggap hampir tidak mungkin ditembus.
Saksi mata menyebutkan ledakan pertama terasa hingga puluhan kilometer dari lokasi, diikuti guncangan lanjutan dari ledakan sekunder di gudang amunisi. Selain dampak fisik, serangan ini menimbulkan efek psikologis besar bagi militer Israel. Moral pasukan menurun drastis, ketakutan akan serangan lanjutan meningkat, dan kepanikan terlihat di markas cadangan yang mencoba mengatur ulang operasi darurat. Para analis militer menekankan bahwa kehilangan pusat komando dan ribuan anggota militer dalam satu serangan tunggal merupakan pukulan strategis yang sulit dipulihkan dalam waktu cepat. Pihak berwenang Israel memulai proses evakuasi darurat dan pencarian korban yang terjebak di bawah reruntuhan menggunakan alat berat dan tim penyelamat khusus. Namun, ledakan sekunder dan kebakaran yang masih berlangsung menambah resiko bagi tim penyelamat. Pemerintah Israel juga mulai mengatur operasi pengamanan tambahan di seluruh negeri, memperketat perbatasan, dan menyiagakan pasukan cadangan untuk mencegah potensi serangan lanjutan. Di sisi internasional, serangan ini memicu reaksi cepat dari negara-negara sekutu Israel. Beberapa negara mengunduk serangan Iran, sementara yang lain menyerukan deeskalasi situasi untuk mencegah perang regional. PBB mengadakan rapat darurat untuk menilai dampak serangan terhadap keamanan regional dan potensi krisis kemanusiaan akibat hancurnya pusat logistik militer dan fasilitas sipil yang terkena dampak. Ledakan pertama terjadi tepat pukul 3.14 dini hari waktu setempat, saat sebagian besar personil markas utama Israel sedang bersiap menghadapi operasi malam hari. Sumber intelijen menyebutkan rudal-rudal Iran diluncurkan dari lokasi yang dirahasiakan, menembus wilayah udara Israel dengan kecepatan tinggi sebelum menghantam gedung pusat komando. Ledakan langsung menghancurkan lantai dasar dan menimbulkan guncangan yang dirasakan hingga radius beberapa kilometer. Saksi mata melaporkan suara ledakan seperti gemuruh bertubi-tubi yang disertai kilatan api besar, diikuti kepulan asap tebal yang membumbung ke langit. Reruntuhan beton dan logam berserakan di sekeliling gedung, menimpa kendaraan militer, helikopter, dan beberapa unit komunikasi luar ruang. Kebakaran besar yang terjadi akibat ledakan menyebabkan tim pemadam kebakaran mengalami kesulitan menjangkau lokasi utama. Sementara itu, gudang amunisi yang berada di dekat pusat komando meledak secara beruntun, menimbulkan ledakan sekunder yang lebih dahsyat. Beberapa bangunan di sekitarnya runtuh total. Anggota militer yang selamat dari ledakan awal berlari mencari perlindungan di luar kompleks, namun banyak yang tertimpa puing atau terjebak dalam reruntuhan. Tim penyelamat militer dan sipil mulai masuk ke area terdampak, tetapi kondisi jalan yang tertutup puing dan kobaran api membuat proses evakuasi berjalan lambat dan beresiko tinggi. Analisis gambar satelit menunjukkan bahwa seluruh fasilitas komunikasi hancur, antena radar patah, dan pusat komando tak lagi bisa digunakan. Pesawat-pesawat tempur yang berada di hanggar sebagian hangus terbakar, sementara kendaraan lapis baja dan tank yang diparkir di halaman markas mengalami kerusakan berat. Akibatnya, mobilisasi pasukan darat yang seharusnya dilakukan dalam beberapa jam ke depan terhenti total. Korban luka-luka dan tewas terus berdatangan. Rumah sakit lokal yang menerima ratusan personil militer melaporkan kondisi kritis pada banyak pasien. Tim medis darurat menekankan bahwa beberapa korban mengalami luka akibat tekanan ledakan, patah tulang akibat reruntuhan, dan luka bakar akibat kobaran api. Sumber rumah sakit menyebutkan bahwa kapasitas fasilitas medis hampir mencapai titik maksimum, memaksa staf untuk melakukan triase ketat dan prioritas pada kasus yang bisa diselamatkan. Pasca serangan, pasukan cadangan Israel ditempatkan di lokasi-lokasi strategis untuk mencegah serangan lanjutan. Namun kebingungan akibat kerusakan sistem komunikasi menyebabkan koordinasi pasukan menjadi lambat. Beberapa unit di lapangan dilaporkan kesulitan menerima instruksi dari pusat komando baru yang sedang dibangun darurat. Media lokal melaporkan pemandangan dramatis di sekitar markas. Asap hitam tebal menutupi langit malam, reruntuhan beton dan logam berserakan di jalanan, dan beberapa bangunan sipil yang berada di dekat kompleks mengalami kerusakan akibat tekanan ledakan. Penduduk sekitar dievakuasi secara darurat untuk menghindari resiko tambahan dari reruntuhan atau ledakan sekunder.
Sumber intelijen Barat yang memantau situasi menekankan bahwa serangan ini menunjukkan perencanaan dan koordinasi yang matang. Rudal-rudal Iran dilaporkan menarget titik-titik vital secara presisi, termasuk ruang kendali utama, gudang amunisi, dan fasilitas komunikasi. Akurasi ini menunjukkan kemampuan tinggi dalam pengumpulan intelijen dan perhitungan jalur serangan yang tepat. Dampak psikologis terhadap pasukan yang selamat terlihat jelas. Banyak personil dilaporkan trauma, bingung, dan kewalahan menghadapi kekacauan di markas. Moral menurun drastis, sementara kekhawatiran akan serangan lanjutan meningkat. Para analis militer menekankan bahwa serangan ini tidak hanya merusak infrastruktur fisik, tetapi juga melemahkan kapasitas strategis Israel dalam jangka menengah. Pemerintah Israel mengumumkan status darurat nasional menyusul kehancuran markas militer utama di Tel Aviv. Perdana Menteri menggelar rapat kabinet darurat bersama pimpinan militer tertinggi untuk menilai dampak serangan dan merumuskan respons strategis. Sumber militer menegaskan bahwa kehilangan pusat komando dan ribuan personil menimbulkan kekosongan operasional yang signifikan, sementara pasukan cadangan segera ditempatkan di lokasi-lokasi kritis untuk menjaga keamanan nasional. Otoritas militer Israel menyatakan bahwa sistem pertahanan udara yang selama ini dianggap andal telah gagal menghadang serangan presisi Iran. Iron Dome dan David Sling yang menjadi andalan pertahanan udara terbukti tidak efektif terhadap rudal yang diluncurkan dengan koordinasi tinggi dan kecepatan luar biasa. Akibatnya Israel menghadapi tekanan besar untuk meninjau ulang strategi pertahanan udara dan mempercepat pemulihan infrastruktur militer. Di Tel Aviv, pasukan keamanan menghadapi kekacauan akibat ledakan dan reruntuhan. Jalur transportasi utama ditutup, akses ke pusat kota dibatasi, dan fasilitas publik seperti sekolah, rumah sakit, dan kantor pemerintah diterapkan protokol darurat. Evakuasi penduduk dilakukan secara cepat, sementara tim penyelamat terus berjuang mengevakuasi korban yang masih terjebak di bawah reruntuhan. Saksi mata melaporkan asap hitam tebal menutupi langit dengan puing-puing berserakan di jalan dan bangunan di sekitar markas hancur parah. Di tingkat internasional, serangan ini memicu gelombang kekhawatiran dan reaksi cepat. Amerika Serikat mengutuk serangan Iran dan menekankan komitmen untuk mendukung Israel dalam menghadapi ancaman strategis. Negara-negara Eropa dan anggota PBB menyerukan deeskalasi ketegangan, sementara beberapa negara Timur Tengah mengamati situasi dengan cermat, khawatir serangan ini dapat memicu konflik lebih luas di kawasan. Pakar militer menyoroti bahwa dampak serangan ini tidak hanya bersifat fisik, tetapi juga strategis dan psikologis. Kehancuran pusat komando utama berarti Israel kehilangan kemampuan koordinasi operasi di seluruh kawasan Timur Tengah. Operasi-operasi yang sebelumnya direncanakan, termasuk pengamanan perbatasan dan operasi intelijen di wilayah Timur Tengah lainnya, kini harus ditunda atau dialihkan. Kekosongan komando ini juga menimbulkan risiko terhadap keamanan internal, karena struktur kontrol militer sementara tidak sekuat pusat komando utama yang hancur. Selain itu, serangan ini menimbulkan kekhawatiran terkait potensi serangan lanjutan. Sumber intelijen Barat menyatakan bahwa koordinasi serangan menunjukkan tingkat persiapan tinggi dari pihak Iran, termasuk pemetaan target yang akurat dan perhitungan celah dalam sistem pertahanan Israel. Hal ini memperkuat prediksi bahwa Iran mampu melakukan serangan presisi tambahan jika situasi dianggap menguntungkan. Respons Israel terhadap serangan ini sedang dirancang dengan prioritas utama, pemulihan pusat komando darurat, evakuasi korban, dan pengamanan fasilitas strategis lainnya. Namun proses ini menghadapi tantangan besar akibat kerusakan infrastruktur, kebakaran yang masih berlangsung, dan risiko ledakan sekunder dari gudang amunisi yang belum sepenuhnya terkendali. Para pejabat militer Israel menegaskan bahwa upaya pemulihan akan memerlukan waktu dan kemampuan operasional dalam jangka pendek akan sangat terbatas. Dampak politik domestik juga mulai muncul. Publik Israel menuntut penjelasan atas kegagalan sistem pertahanan dan langkah-langkah yang akan diambil untuk mencegah kejadian serupa. Media lokal melaporkan kepanikan, kemarahan, dan kekhawatiran yang meluas di kalangan masyarakat. Tekanan terhadap pemerintah untuk memberikan respons tegas meningkat, sementara pejabat tinggi mempertimbangkan langkah-langkah militer maupun diplomatik untuk menenangkan situasi dan mencegah eskalasi lebih lanjut. Di tingkat regional, serangan ini menimbulkan ketegangan signifikan. Negara-negara tetangga mempertegas pengawasan perbatasan dan kesiapan militer. PBB menggelar rapat darurat untuk membahas implikasi keamanan dan potensi krisis kemanusiaan akibat serangan ini. Para analis menegaskan bahwa insiden ini berpotensi mengubah keseimbangan kekuatan militer di kawasan dan memicu konflik lebih luas jika respons Israel terlalu agresif atau jika Iran menafsirkan langkah balasan sebagai ancaman.